kompetisi DA pertama. Nah di situ Gunawan langsung bilang, loh kok musik ini aliran musik ini kok agak suara agak masuk ke suara Gunawan ya kayak gitu. Tapi sebenarnya dulu tuh belum tahu kalau itu alirannya dangdut gitu, belum tahu. Oke. Dulu itu Gunawan nggak tahu kalau di musik itu ada nyanyi lagu pop, ada nyanyi dangdut, nggak tahu sama sekali. Bener deh. Itu saking dari kampungnya Gunawan. Bener. Jadi nggak tahu kalau itu tuh musik dangdut. Dan akhirnya Gunawan coba pas DA1 itu coba ini apa namanya dengar-dengar lagu-lagunya, terus nonton acaranya. Nah di situ Gunawan punya keinginan kalau bisa bernyanyi dangdut. Tidak punya keinginan untuk ikut kompetisi, tapi punya keinginan untuk bisa bernyanyi dangdut. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti memang dari daerah banget ya. Nih kalau aku dapat informasi dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Apakah memang Kak Gunawan ini lahir dan besar di sana atau cuman lahir aja dan besar di Jakarta atau seperti apa, Kak? Tidak. Kalau Gunawan itu memang lahir di sana, besar di Mhm. sana, terus aktivitasnya juga aktif banget di sana. Jadi orang-orang pada kenal Gunawan di sana tuh Oke. sebelum Gunawan ke Jakarta juga orang di kampung sana juga udah pada kenal Gunawan karena ya memang Gunawan aktif banget di kampung kayak gitu. Ada Mhm. kegiatan apa Gunawan selalu ikut, turut Oke. berpartisipasi. Ada kegiatan apa selalu turut berpartisipasi. Jadi orang kenal Gunawan di sana kayak gitu. Dan sebelum kita masuk ke beberapa kompetisi yang pernah Gunawan ikutin, aku mengutip dari beberapa jurnal di internet, tidak pernah memasang tarif saat bernyanyi, bahkan sering tidak dibayar. Itu benar nggak sih, Kak? Nggak dibayar, tapi kayak nyanyi dari panggung ke panggung atau acara pernikahan, seperti apa itu ceritanya? Benar. Jadi saat itu memang benar apa namanya Gunawan Gunawan sadar kalau diri Gunawan itu atau kualitas yang Gunawan punya itu belum belum bisa apa ya belum bisa Gunawan pasangkan tarif. Mhm. Gunawan sadar kalau kualitas Gunawan itu masih ya biasa aja. Aku malah bersyukur kalau misalkan orang manggil aku nyanyi di tempat mereka. Oke. Bodoh amat sama mereka, bodoh amat sama tarif-tarif, bodoh amat sama berapapun bayarannya, itu bodoh amat Gunawan. Yang penting Gunawan bisa nyanyi dulu. Nah, itu salah satu apa ya? Wadah untuk Gunawan belajar nyanyi dangdut yang tadi Gunawan bilang, Oke. karena Gunawan pengen banget belajar nyanyi dangdut, akhirnya Gunawan ingin dipanggil nyanyi walaupun tanpa dibayar kayak gitu. Jadi bukan Gunawan orang tua Gunawan sempat nanya, kamu nyanyi di situ dibayar nggak, nah kayak gitu. Terus aku bilang, mak Mhm. nggak usah dibayar, nggak apa-apa, karena Gunawan udah punya tekad saat saat apa ya saat beberapa kali DA itu Gunawan udah punya tekad kalau audisi yang paling terdekat itu di Makassar. Jadi Gunawan pengen banget kerja terus kumpulin uang ke Makassar kayak gitu. Kalaupun tidak ada LIDA, karena DA waktu itu audisinya di kota-kota besar aja kayak gitu. Jadi Mhm. Gunawan pengen banget kerja terus kumpulin uang ke Makassar buat ngikutin audisi. Itu pengen banget kayak gitu. Nah, akhirnya Gunawan belajar lewat situ. Kalau misalkan ada acara kawinan, itu Gunawan pengen banget walaupun cuman karaoke ya. Mhm. Walaupun cuman karaoke nggak pakai keyboard gitu, itu nggak apa-apa, yang penting Gunawan bisa nyanyi. Nah terus ada salah satu acara di mana pemuda-pemudi juga turut berpartisipasi di dalam, dan mereka pengen banget itu Gunawan udah kerja, mereka Mhm. pengen banget kalau Gunawan datang dan ngisi di acara yang mereka bikin. Nah, Mhm. terus mereka nanya ke Gunawan, kebetulan kita punya dana kayak gitu. Kebetulan kita punya dana, kamu mau kita bayar berapa? Soalnya sayang banget kamu lagi kerja, kamu harus ninggalin pekerjaan kayak Betul. gitu. Nah, Gunawan bilang ke mereka, gak usah. Itu kan kebetulan acara besarnya Islam, kan? Mhm. Acara besarnya Islam yang mereka bikin. Gunawan bilang kalau aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta kalian semua doain aku agar aku bisa ikut Liga Dangdut bisa lolos. Aku cuma Oke. bilang gitu ke mereka. Dan alhamdulillah itu nggak sia-sia, dan mereka juga gimana ya, mereka juga sadar kalau misalkan oh iya ya, kalau ada keinginan pasti ada jalan kayak gitu. Betul. Setuju, setuju.
Jujur aku bangga banget ada putra daerah yang bisa membawa nama daerahnya di tingkat nasional, apalagi ini kompetisi bernyanyi ditampilkan di televisi yang hampir ditonton oleh seluruh Indonesia. Kak, jujur aku belum pernah yang namanya ke Maluku Utara. Boleh dong kasih tahu bahasa Maluku Utara tuh seperti apa? Mungkin menyapa atau kebetulan kan teman-teman yang live hari ini sudah banyak banget. Mungkin Kak Gunawan bisa sapa dengan bahasa daerah, kemudian lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Bisa dengar suaranya Tria nggak? Teman-teman boleh dong bantu di kolom komentar apakah videonya nge-freeze atau gimana ya? Karena kebetulan di Tria nggak ada suara, nggak ada gerak dari videonya. Teman-teman boleh dong berikan komentar apakah sinyalnya Tria yang kurang bagus atau gimana ya? Oke, teman-teman sesaat lagi kita akan coba terhubung kembali bersama Kak Gunawan. Karena tadi kebetulan kita ada problem di jaringan internetnya ya. Tapi teman-teman kalau emang ada pertanyaan yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ini ya. Oke, mungkin jaringannya ini ada bilang jaringannya ya. Benar, ini nge-freeze teman-teman. Oke, kita akan coba untuk terkoneksi lagi dengan Kak Gunawan ya. Oke. Oke, kita coba invite lagi Kak Gunawan untuk bisa ada di Ngobras. Oke. Mohon bersabar. Kita lagi terkoneksi bersama Kak Gunawan. Hai Kak. Sorry Kak. Gak apa-apa. Sekarang masih bisa dengar suara Tria nggak? Masih bisa. Oke. Nah, kebetulan teman-teman yang live hari ini banyak banget. Mungkin Kak Gunawan Nge-freeze boleh lagi dong nih kayaknya. sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah live hari ini. Mungkin bisa dengan bahasa daerah dari Maluku Utara, Halmahera Barat. Oke, kayaknya koneksi kita masih ada problem ya, guys. Tetap di Ngobras. Karena kebetulan memang ada problem di koneksi internet. Yes, betul. Ini nge-freeze lagi, tapi nggak apa-apa. Teman-teman boleh tenang. Teman-teman boleh bantu support, memberikan komentar. Oke, kayaknya memang kita ada problem di internet, teman-teman. Tapi nggak ada masalah. Kita akan coba lagi. Jangan patah semangat. Oke, Tria, coba invite lagi Kak Gunawan untuk bisa join bersama kami. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom komentar ya. Karena sesaat lagi kita akan tanya lagi nih bersama Kak Gunawan terkait bagaimana prestasi dan strategi yang dia lakukan di LIDA. Hai Kak. Halo, udah bisa? Kak Gunawan bisa dengar suara Tria sekarang? Bisa. Kak Gunawan? Iya, halo. Udah bisa dengar Oke. suaranya? Aman berarti ya. Nah, kebetulan teman-teman yang live ini banyak banget dan mereka pingin disapa sama Kak Gunawan. Boleh dong Kak sapa-sapa teman-teman yang udah nonton, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Ngobras. Mungkin boleh sapa-sapa di awal dengan bahasa daerah dulu dong Kak. Mungkin teman-teman masih belum banyak nih tahu bahasa Hmm, daerah dari Maluku Utara itu seperti apa ya. oke. Halo teman-teman semua. Apa kabar Ngoni? Semoga Ngoni semua sehat-sehat. Terus terima kasih karena Ngoni so nonton ngobras ini bersama Gunawan. Terima kasih banyak. Oke. Nah, teman-teman mungkin yang sudah join atau bergabung bersama kami, boleh dong teman-teman kasih tahu kalian dari daerah mana? Mungkin kalian dari Jakarta, Surabaya, Bali. Boleh tulis di kolom komentar. Kita mau cek ombak yang nonton live Ngobras hari ini bersama Gunawan. Apakah dari seluruh Indonesia hadir untuk menyaksikan Gunawan? Nanti kita akan baca daerah teman-teman ya. Oke, Kak Gunawan, boleh dong kasih tahu ada DA, ada KDI, ada Idol, kemudian ada banyak kompetisi bernyanyi. Kenapa harus memilih Ligda ini? Dan memang
apakah sudah ditargetkan akan join di LIDA di session tahun 2020 ini? Sebenarnya LIDA tahun 2020 itu adalah LIDA di mana Gunawan udah benar-benar patah semangat. Benar. Oke. Kenapa Gunawan memilih LIDA? Satu, karena LIDA itu buka ajang, LIDA itu adalah ajang pencarian bakat yang memudahkan apa ya, anak-anak muda. Jadi gimana ya? Maksudnya dia melakukan audisinya di daerah masing-masing kayak gitu, provinsinya masing-masing. Itu memudahkan anak-anak muda untuk bisa ikut audisi. Kemudian Kak Gunawan, oke Kak Gunawan nyanyi. Oke, sesaat lagi aku akan minta Kak Gunawan untuk nyanyi, tapi kita akan coba terhubung kembali bersama Kak Gunawan ya. Ternyata banyak banget teman-teman yang sudah hadir ya kalau aku lihat di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan responnya. Tadi akan bacakan satu persatu setelah kita bergabung sama Kak Gunawan. Hai Kak Gunawan. Aduh, jaringannya parah. Tapi masih bisa dengar suaranya Tria nggak di sana? Masih sih, masih. Cuman ya kadang nge-freeze gitu. Oke, sebelum Kak Gunawan menjawab pertanyaan Tria tadi, apakah kompetisi yang dipilih ini, apakah LIDA sudah ditargetkan? Tapi Kak Gunawan sebelum terputus tadi bilang bahwa sudah putus asa. Sebelum Kak Gunawan lanjut, aku pingin sapa-sapa dulu teman-teman yang udah hadir. Kita tanya dari beberapa daerah tadi, ternyata yang hadir dari Surabaya, kemudian ada dari Palembang, kemudian ada dari Lampung, kemudian dari Bangka Belitung, ada dari Taiwan, Riau hadir, Bogor, Madura, Banyuwangi, Trenggalek, Depok, kemudian dari Bekasi, Blitar, kemudian ada Ternate Maluku Utara, kemudian dari Sumbar, wah dari Batam juga, dari Bali juga, Bogor, Papua, Jambi. Menunjukkan bahwa memang yang cinta sama Gunawan ini dari seluruh Indonesia, dan memang layak Kak Gunawan menjadi idola karena dari kesederhanaan, dari kejujuran dari Kak Gunawan menjawab itu menjadi alasan mereka kenapa mereka masih stay bersama kami di Ngobras ini. Nah, mungkin Kak Gunawan boleh lanjut dengan jawabannya tadi, kenapa bisa sudah patah semangat di LIDA 2020 ini? Iya, karena Gunawan ikut LIDA pertama, LIDA kedua, sampai ke LIDA ketiga. LIDA pertama itu Gunawan memang sampai di video booth, sampai ke tahap akhir audisi, dan LIDA kedua itu Gunawan cuma sampai di bilik awal aja, pas tahap paling pertama. Iya, nah pas LIDA ketiga itu Gunawan udah benar-benar putus asa dan benar bilang kalau ya udah apapun hasilnya ya udah nggak apa-apa. Aku ya ngikut-ngikut aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah mungkin benar kata orang kalau kita lakukan sesuatu tuh harus benar-benar ikhlas kayak gitu. Makanya mungkin karena Gunawan ikhlas ya akhirnya rezeki datang tidak disangka-sangka kayak gitu. Tapi kalau Kayak kita gitu. berkaca dari perjalanan seorang Gunawan di LIDA, LIDA 1 pernah ikut tapi nggak sampai ke live ataupun babak 10 besar, 5 besar, bahkan 3 besar pun pasti tidak akan menyangka. Apalagi di babak LIDA kedua itu juga gagal. Sebenarnya apa sih kekurangan dari seorang Gunawan pada saat itu sampai tidak lolos? Apakah memang persiapan yang kurang matang atau ada hal-hal tertentu yang menghambat proses menuju ke panggung besar di Indosiar itu, Kak? Kayaknya kalau menurut Gunawan ya, Gunawan tidak tahu menurut juri di saat itu atau menurut tim saat itu, Gunawan tidak tahu menurut mereka kayak mana. Tapi kalau menurut Gunawan sendiri itu memang persiapan belum matang, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat itu Gunawan pernah melakukan kesalahan di pas babak akhir banget, di babak akhir audisi banget di video booth. Itu Gunawan melakukan kesalahan. Dan yang ketiga
itu Gunawan kurang pembendaharaan lagu kayak gitu. Oke. Setelah yang Gunawan udah lihat di sini ya, setelah yang Gunawan udah lihat di sini, karena benar-benar di sini itu butuh pembendaharaan lagu yang banyak banget setelah Mhm. Gunawan sampai di sini. Makanya Gunawan pikir-pikir yang pas tahun-tahun lalu, oh mungkin yang tidak lolos itu ya karena kayak ini, karena pembendaharaan lagunya tidak ada, kayak gitu. Karena memang uh, Gunawan tahu dangdut baru-baru ini aja, kayak gitu. Kalau baru tahu dangdut baru-baru ini, sebelumnya lebih mendalami lagu pop, jazz, atau apa sebelumnya? Kalau biasalah kalau Indonesia Timur itu lagu lagu pop. Lagu pop. Oke, Iya. kalau di Indosiar, di LIDA 2020, kita sudah terbiasa dengar Kak Gunawan nyanyi lagu dangdut. Kalau lagu pop, boleh nggak sih Kak? Penasaran banget gimana versi, apakah cengkok-cengkok, apakah nuansa dangdut tuh ada ketika Kak Gunawan nyanyi lagu pop? Boleh nggak sih Kak? Lagu pop boleh, 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 boleh. Silakan. Refrennya aja dikit ya. Boleh, boleh. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah hanya, biar cinta hidup sekali ini saja. Wow, keren ya ternyata Kak Guna ada cengkok-cengkok itu keluar ataupun nuansa dangdutnya, tapi ini benar-benar pure lagu pop. Mungkin karena memang basic dari seorang Kak Gunawan ini lagu pop ya. Oke, nampaknya kita nge-freeze lagi bersama Kak Gunawan. It's okay, sabar teman-teman. Kita akan coba lagi terkoneksi bersama Kak Gunawan. Oh Tuhan, mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran. Baru aja rame, baru aja kita pemanasan dengan Kak Gunawan nyanyi. Kayaknya we have something problem with the connection. But don't worry guys, kalau teman-teman mau ada Kak Gunawan nyanyi lagu, boleh tulis di kolom komentar ini. Kita mau dengar suara emasnya Kak Gunawan nyanyi lagu apa. Boleh di kolom komentar. Kita akan coba lagi invite Kak Gunawan. Kak Gunawan, mohon izin sebentar lagi aja ya kita live-nya. Tapi Tria usahakan banyak banget beberapa pertanyaan nih mau coba Tria selesaikan sebelum kita berakhir. Walaupun sadar internet ini ganggu banget untuk kita, tapi mudah-mudahan obrolan kita nih bisa memberikan sesuatu hal untuk teman-teman yang lain. Kak Gunawan? Iya, sorry banget ya jaringannya kayak gitu. Nggak apa-apa Kak, ini kan bukan salahnya kita, ini mungkin kebetulan hari ini banyak banget yang menggunakan Instagram atau menggunakan internet sehingga kayak ada pembagian jadi lebih agak berkurang aja kapasitas internetnya. Tapi masih bisa dengar suara Tria kan? Bisa, bisa, bisa. Kak, kalau Masih, mungkin masih, boleh masih, masih. kita sedikit flashback dengan perjalanan seorang Kak Gunawan di Lida ini. Sebenarnya lagu apa yang menghantarkan Kak Gunawan bisa sampai ada di show yang bisa memberikan golden ticket? Masih ingat nggak sih Kak lagu apa? Dan apakah itu lagu yang benar-benar pamungkas yang sering dinyanyikan sehingga Kakak waktu itu bawa di audisi sehingga golden ticket itu mengalir gitu aja sama Kak Gunawan? Saat itu lagu apa ya? Titik-titik Ih, Malaysia. iya, bener. Gadis Malaysia. Iya, bener. Itu memang sudah dipersiapkan. Apakah lagu itu dibawa setiap ikut Lida di satu Lida dua gagal sampai ini ingin membuktikan atau memang ada persiapan khusus dengan lagu yang memang kakak bawakan pada saat itu? Lagu Gadis Malaysia itu biasanya lagu yang Gunawan nyanyikan di kampung sih. Kalau untuk audisi Lida Hmm. 1, Lida 2 itu belum tahu lagu itu. Oke. Boleh dong Kak, sedikit Hmm. Kak. Tadi kan kita sudah mendengarkan versi popnya dan itu keren banget. Boleh kita
nostalgia dengan perjalanan karir seorang Gunawan. Siapa tahu ada beberapa dari kita yang menyaksikan live hari ini bisa mencuri trik dari seorang Gunawan dalam menyanyikan Gadis Malaysia ini. Gadis Malaysia ya. Yes. Referennya aja kali ya, dikit. Boleh, boleh. Kak, kalau boleh kasih improvisasi yang belum pernah Kak Gunawan tunjukkan di live manapun. Atau Berat ralnya ya, aja. sayang. Maaf ya. Ralnya Nggak, tapi aja. nggak apa-apa deh. Boleh, seininya Kak, senyamannya Kak Gunawan aja deh. Oke. Ralnya aja ya. Boleh. Jangan kau tutupi wajahmu sayang